Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kembali bersama kami dalam kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenal asal muasal Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang hidup bersama pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana beliau diangkat anak oleh pamannya karena Sayyidina Abu Thalib saat itu mengalami kesulitan hidup, krisis ekonomi, dan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib memiliki kelebihan harta. Atas saran Rasulullah, beliau diangkat menjadi putranya sampai dewasa, kemudian menikah dengan Sayyidina Asma bintu Umais. Kemudian beliau masuk Islam dan mendapatkan gangguan, cacian, kezaliman dari kafir Quraisy, sehingga agar mereka orang-orang muslim yang saat itu awal daripada mereka masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, kita kenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian mereka mendapatkan izin, mengajukan izin kepada Rasulullah agar diizinkan untuk berhijrah, pindah tempat. Kemudian mereka mengajukan setelah mencari isyarat, kemudian mencari informasi, ternyata negara yang paling aman untuk tujuan mereka berhijrah tidak lain tidak bukan adalah Ardul Habasyah. Ila Ardul Habasyah, negara mungkin yang kita kenal saat ini secara letak geografisnya dikenal dengan negara Ethiopia. Saat dulu zaman Rasulullah SAW, Ardul Habasyah, negara Ethiopia sangatlah makmur dengan pimpinan negara Habasyah, yang saat itu dipimpin oleh raja yang adil, raja yang menjadikan negaranya makmur, raja yang mana kaumnya saat itu memegang teguh ajaran Nasara yang belum diolah atau dirubah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bersama para rombongan mereka memohon izin kepada Rasulullah agar diberikan izin untuk berpindah ke Ardul Habasyah, agar mereka tujuan utamanya adalah tidak lain tidak bukan agar mereka bisa dengan mudah, dengan luasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Kemudian Rasulullah pun dengan berat hati, dengan sangat sedih sebetulnya mengizinkan mereka untuk hijrah karena mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib harus meninggalkan tanah di mana mereka tumbuh, di mana mereka besar tumbuh bersama keluarganya, sehingga mereka harus pergi jauh, yang jauhnya jaraknya ribuan kilometer dari kota Mekah. Mereka juga menempuh jarak yang jauh, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka. Tapi Rasulullah tidak bisa menolak karena tujuan mereka hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu rombongan ini pun berangkat menuju Habasyah. Kemudian kafir Quraisy yang dipimpin oleh paman mereka juga, dipimpin oleh paman Rasulullah Abu Jahal, itu mendengar kabar ini bahwasanya mereka hijrah ke negara Habasyah. Mereka tidak berhenti, tidak diam di situ. Mendengar kabar rombongan kaum muslimin hijrah ke negara Habasyah, diam-diam mereka juga menyusun rencana agar mereka yang hijrah ke negeri Habasyah bisa dipulangkan dan mereka diusir oleh Raja Habasyah tersebut. Setelah singkat cerita, sampai akhirnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongan, bersama istrinya juga tinggal dan nyaman, melakukan ibadah, diterima dengan baik oleh raja mereka, Raja Habasyah. Kemudian setelah mereka melaksanakan ataupun tinggal di sana beberapa lama dan menikmati indahnya, leluasanya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan gangguan, tanpa mendapatkan cacian, cobaan dan lain sebagainya. Kemudian ternyata kaum kafir Quraisy ini mengirimkan dua utusan laki-laki yang paling gagah di antara mereka, laki-laki yang dianggap paling kuat di antara mereka, yang mungkin di dalam sejarah kita kenal dengan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang ini datang kepada Raja Habasyah membawa hadiah yang luar biasa banyaknya, hadiah yang istimewa,
dengan tujuan pertama menarik hati Raja Habasyah, juga ingin meminta agar kaum muslimin yang hijrah ke negara Habasyah ini dipulangkan. Bisa dideportasi kalau bahasa kita sekarang, dipulangkan agar diusir dari negara Habasyah, dikembalikan ke keluarganya di kota Mekah. Namun pesan dari pemuka kafir Quraisy yang ada di kota Mekah berpesan kepada dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, agar sebelum menghadap rajanya, mereka menghadap pemuka abahnya. Secara bahasa Arabnya kita kenal dengan Batorikoh. Batorikoh ini ataupun Bitrik, ini pemuka abahnya, pemuka agamanya, atau bahasa kitanya sekarang adalah pendetanya. Jadi mereka ini membawa hadiah-hadiah yang dikhususkan untuk para pendetanya sebelum mereka menghadap kepada rajanya. Dan mereka berpesan kepada para pendeta ini, karena pemuka agamanya, mereka adalah pemuka agama yang selalu dimintai pendapat oleh Raja Habasyah ini. Mereka mengatakan, dua orang ini berkata, wahai para pendeta, ini hadiah untuk kalian. Kami memohon, berpesan kepada kalian, memohon agar ketika kami meminta saudara-saudara kami ini adalah rombongan budak-budak bodoh yang kabur dari kota Mekah, kabur dari keluarganya, mereka keluar dari agama nenek moyangnya, kemudian mereka menyembah Tuhan dan beragama keluar daripada nenek moyang mereka. Mereka beragama, menganut agama yang sama sekali tidak kita ketahui, tidak kami ketahui, kami tidak tahu, engkau pun juga tidak tahu datangnya dari mana. Hanya saja mereka menyembah Tuhan yang sama sekali tidak sama dengan Tuhan kita yang ada disembah oleh nenek moyangnya. Kemudian para pemuka agama tersebut menjawab, ya, kami akan menyampaikan hal tersebut kepada Raja Habasyah. Singkat cerita, kemudian mereka, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As ini bertemu dengan raja, kemudian menyerahkan hadiah yang luar biasa istimewa yang disukai oleh orang-orang Habasyah, hadiah yang mereka bawa dari negeri Hijaz, dari kota Mekah. Raja pun terpana dan sangat berterima kasih atas hadiah yang mereka bawa. Kemudian raja bertanya kepada dua orang ini, apa yang kalian inginkan? Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As berkata, wahai raja, sekelompok budak yang kabur dari negeri kami, mereka adalah orang-orang bodoh yang keluar dari agama nenek moyangnya, dan mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, dan mereka kabur untuk mencari perlindungan di negaramu yang aman dan tentram ini. Mereka kabur, mereka lari dari keluarganya karena mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan, apa yang diimani dan disembah oleh nenek moyangnya, yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Maka dari itu, wahai raja, kami meminta agar engkau menyerahkan dan mengizinkan kami berdua untuk membawa budak-budak bodoh itu kembali ke kota Mekah untuk kembali kepada keluarganya. Lantas sang raja yang adil tersebut bertanya kepada para batorikoh, kepada para pendeta pemuka agama yang ada di sisinya, bagaimana menurut kalian? Naam. Para pemuka tersebut menjawab, ya, silakan dikembalikan saja kepada keluarga mereka karena mereka lebih tahu urusan mereka. Namun Raja Habasyah yang adil ini mendengar jawaban para pemuka agama tersebut, marah, semarah-marahnya. Bagaimana bisa kalian menjawab iya tanpa kita harus konfirmasi, kita harus tabayun, kita mengklarifikasi apakah ini betul-betul terjadi, apakah benar yang dikatakan oleh dua orang ini seperti yang mereka alami oleh orang-orang yang datang tersebut. Sehingga Raja Habasyah pun memanggil rombongan orang-orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut kemudian dipanggil dan berdiri di hadapan mereka. Menjadi pemimpin mereka tidak lain adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Raja Habasyah, wahai kalian rombongan orang-orang yang datang dari kota Mekah, kalian mengaku datang ke kota Mekah ini. Kalian datang dari kota Mekah menuju negara ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah betul kalian ini meninggalkan agama nenek moyang kalian? Kemudian kalian juga meninggalkan keluarga kalian sehingga kalian kabur ke negaraku untuk mencari keamanan. Kemudian
Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib maju di hadapan Raja Habasyi dan menjadi pemimpin sebagai juru bicara mewakili saudara-saudaranya di antara sahabat yang lain. Kemudian beliau menjawab, "Naam, sebetulnya yang mereka katakan adalah betul, wahai raja. Kami keluar dari negara kami yang pertama karena kami ingin mendapatkan perlindungan dari engkau yang raja terkenal dengan keadilannya. Kami dulunya adalah kaum jahiliyah. Kami adalah kaum yang bodoh. Kami menyembah berhala. Kami menyembah patung yang kami ciptakan sendiri. Kemudian kami menyembahnya. Kami memakan bangkai. Na'kulul maitah. Wa na'til fawahisha wa naqta'ul arham. Kami berbuat keji, berbuat banyak kesalahan. Dan kami memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar. Dahulu kami juga berbuat buruk kepada para tetangga. Wa yaqulul qawiyyu minna ad-dha'if. Dan kami adalah orang-orang yang melakukan hukum rimba, di mana orang-orang kuat menjadi pemimpin bagi orang-orang yang lemah dan menguasai orang-orang yang lemah. Wa baqina ala dzalik, dan kami terus dalam keadaan keji tersebut, dalam kebodohan tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya kepada kami. Datanglah seorang nabi kepada kami yang kami pun tahu nasab keturunannya yang jelas. Kami pun tahu kejujuran seorang nabi tersebut. Kami tahu amanahnya nabi tersebut dan harga diri, kehormatan yang dimiliki seorang nabi tersebut. Kemudian beliau, nabi tersebut, mengajak kami kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk mengesakannya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa kebiasaan buruk yang pernah kami lakukan saat kami berada di zaman jahiliyah, dan apa yang telah diajarkan oleh leluhur-leluhur kami, sesuatu yang tidak baik untuk kami tinggalkan daripada menyembah berhala, menyembah patung, dan berbuat keji yang lainnya. Rasulullah, Nabi yang diutus kepada kami, memerintahkan kami untuk berbuat jujur, berkata jujur, untuk menunaikan amanah, menjaga amanah, wasilaturrahim, dan menyambung silaturahmi, dan berbuat baik kepada tetangga, wal kafi anil maharim, kami dilarang untuk berbuat kezaliman, wa haqnid dima, kami dilarang untuk menumpahkan darah, dan kami juga dilarang untuk berbuat keji, menuduh perempuan yang baik-baik, wa qauli zur, kami dilarang untuk bersumpah bohong, dan kami juga dilarang untuk memakan bangkai dan menjatuhkan kehormatan wanita. Wanita adalah seseorang yang sama dengan laki-laki, dan puncaknya adalah kami diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak memiliki syarikat, tidak memiliki sekutu, dan kami pun diperintahkan untuk sholat, kami diperintahkan untuk zakat, dan juga kami diperintahkan untuk berpuasa. Maka kami membenarkan nabi tersebut, kami beriman kepada nabi itu, dan kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami melakukan sholat, kami berzakat, dan kami juga berpuasa. Namun di tengah-tengah ibadah tersebut, mereka, saudara-saudara kami dari kaum kafir Quraisy, menyakiti kami. Mereka tidak ingin melihat kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kami menemukan kezaliman, kekejian mereka terhadap kami memutuskan untuk berhijrah, untuk berlindung, mendapatkan tempat tinggal yang aman di dalam kekuasaanmu, wahai Raja Habasyah. Maka tidak lain tujuan kami ke sini adalah karena kami yakin engkau adalah raja yang adil, engkau pemimpin yang melindungi rakyatnya dari kezaliman, dan engkau adalah seseorang yang teguh dalam agamamu, agama Nasrani yang engkau pegang. Kemudian mendengar hal tersebut, Raja Najasyi yang beliau memiliki gelar An-Najasyi, bertanya kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, apakah engkau membawa bukti ataupun sesuatu yang bisa engkau berikan kepadaku dari apa yang dibawa oleh nabimu? Tentu, wahai raja. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Surat Maryam 1-4, beliau membacakan surat Maryam dari Kaf Ha Ya Ain Sad
dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan beliau juga menunaikan melanjutkan ayat tersebut 1-4 ayat ataupun beberapa permulaan surat Maryam. Mendengar dan memperhatikan ayat tersebut, Raja Najasyi kemudian meneteskan air matanya sejadi-jadinya. Kemudian beliau mengatakan, ini bukanlah bawaan manusia, ini bukanlah buatan manusia, tetapi ini adalah langsung datangnya dari Tuhan yang memiliki kekuasaan atas apa yang kita miliki. Kemudian Raja Najasyi tersebut bersama para pemuka agama yang di sekitarnya menangis sejadi-jadinya. Setelah mereka menangis, kemudian beliau setelah reda tangisannya, beliau mengatakan, inna hadzal ladzi jaa bihi nabiyyukum walladzi jaa bihi Isa liyakhruja min mishkatin wahidah aw la yakhruju min mishkatin wahidah. Sungguh apa yang kau sampaikan ini, yang dibawa oleh nabimu adalah memiliki sumber yang sama, satu sumber sesuai seperti apa yang dibawa oleh Isa ala nabina wa alaihi salam. Kemudian Raja Najasyi menoleh kepada Abdullah bin Amr bin As ini dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, intaliqo, kembalilah kamu ke negerimu. Fala wallahi la uslimhum ilaikuma abada. Aku akan menjamin keselamatan orang-orang ini, dan sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkan mereka kembali kepada kalian, karena aku tahu kalian adalah keluarga orang-orang yang zalim. Kau berniat buruk kepada mereka. Dengan keberanian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, keteguhan hati beliau menyampaikan kebenaran di hadapan Raja Najasyi yang agung, tanpa gentar sedikit pun beliau menyelamatkan puluhan nyawa sahabat-sahabat yang ikut berhijrah, sehingga Islam pun juga dikenal baik oleh Raja Najasyi, yang mana akhirnya kelak keturunan dari Raja Habasyi ini dan masyarakat Habasyah Ethiopia ini, mereka masuk Islam, benar berbondong-bondong masuk Islam di zaman era kekhalifahan setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian usaha dua orang ini tidak lantas berhenti. Kemudian mereka berulang-ulang mencoba untuk memfitnah para kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, sehingga mereka dibenci oleh Raja Habasyi dan terus melancarkan usaha mereka dengan berbagai macam cara agar kerombongan sahabat yang hijrah di kota Habasyah ini bisa dikembalikan dan dilepaskan oleh Raja Habasyi. Bahkan Abdullah bin Abi Rabi'ah pun berangan-angan tidak peduli meskipun mereka harus dibunuh semuanya. Mungkin kelanjutan kisahnya yang sangat menarik ini, bagaimana perjuangan mereka orang-orang Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib untuk hidup mendapatkan kebebasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat banyak, dan perjuangannya pantas kita pelajari dan kita tiru, yang akan kita bahas di video selanjutnya insyaallah, dan kita pelajari bersama-sama demi menggapai ridho Allah dan bisa kita ambil suri tauladan dari mereka semuanya. Tetap ikuti kajian channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Insya Allah akan selalu bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terus mengkaji ilmu-ilmu agama agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di alam akhirat. Allahumma musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.